Pemirsa, beberapa kejadian lucu dan unik terjadi sepanjang demonstrasi berlangsung yang ada di Indonesia yang kemudian viral di dunia maya. Lihat itu, kau tidak dengar makku bertindak. Ayo foto bareng Pak Polisi. Membawa buaya saat jasa mendoakan, kira-kira mendoakan buat apa Pak ya? Kuntilanak pun turun tangan nih. Selamat siang pemirsa, bersama saya Perahu Reformasi. Bersama saya Barbara Batubara, dan segmen selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Betty Botita Asmara. Silakan Betty. Terima kasih Barbara Batubara, selamat bertugas, silakan laporannya. Baik, terima kasih. Terima kasih Saudari Betty Botita Asmara di studio. Pemirsa, bersama saya. Aku mau masak dulu, lupa pakai kompor. Demikian laporan kami dari lokasi Betty Botita Asmara. Kini kembali ke studio, silakan. Pemirsa, dengan berakhirnya laporan dari lokasi, selamat datang di keluarga Mas Daeng. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dadah. Bye-bye. Klik subscribe and like. Keluarga Mas Daeng berkelompok Jawa Makassar, Makassar Jawa. Selamat siang pemirsa, bersama saya Perahu Reformasi dalam KMD News Update. Selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda bersama rekan saya. Bersama saya Barbara Batubara. Bersama saya Betty Botita Asmara. Terima kasih Betty Botita Asmara. Pemirsa, bersama saya Perahu Reformasi akan menyampaikan segmen pertama dalam tajuk politik dalam maupun luar angkasa yang di luar nurul. Pemirsa, beberapa kejadian lucu dan unik terjadi sepanjang demonstrasi berlangsung yang ada di Indonesia yang kemudian viral di dunia maya. Kini kami sampaikan beberapa faktanya sebagai berikut. The power of emak-emak. Emakku keluar, suara terdengarkan. Lihat itu, kau tidak dengar emakku bertindak. Pakku bertindak. Dari emak-emak kita pindah ke abangku yang lagi liwetan sambil berdemo. Asai, enak banget bos, lapar. Kita makan dulu sambil melihat pendemo berjalan. Oke bos? Habis makan liwetan, kita pergi ke polisi yang berpenampilan menarik yang membuat emak-emak kepincut pingin berfoto. Ayo foto bareng Pak Polisi. Demonya nanti aja, foto bareng dulu. Anjay, cakep. Membawa spanduk dan perlengkapan demonstrasi itu sudah biasa. Tapi membawa buaya saat demonstrasi, waduh, jempol nih bos. Buat apa ya? Kalau bawa buaya darat, bisa kali buat keluar-keluar juga. Kalau buaya beneran gimana bang? Buat nakut-nakutin. Oh, apa buat nangkap tikus? Oke lah, lanjut udah ya. Tidak hanya buaya, para superhero pun aktif dan turun langsung di lokasi demo. Di antaranya yang tertangkap kamera ada Superman, superhero, pahlawan-pahlawan kebajikan yang selalu membela kebenaran, siap untuk berdemo hari ini.
Dari sekian banyak jasa yang terjadi di saat demonstrasi berlangsung, satu-satunya jasa yang menurut aku paling unik adalah jasa mendoakan. Jasa mendoakan kira-kira mendoakan buat apa, Pak ya? Mungkin doa bersama biar tuntutannya bisa didengarin sama wakil rakyat. Mungkin bisa gitu kali ya. Aduh. Dari jasa doa mendoa kita pindah ke segmen lain. Jasa cubit-cubit kumis ke Pak Polisi. Ya. Bang, atau Emak apa Bang yang melakukan ini ya? Aduh siapa nih? Aduh. Cari kumisnya Om Adam aja. Lebih tebal. Gak malu-malu lagi ada tuh banyak iklannya di billboard. Ngomong-ngomong soal kumis, dari dunia selebriti juga ada Fajar Sad Boy dengan mukanya yang aduhai sungguh sedihnya bersama Ratu Bundaku Lucinta Luna yang menyuarakan suaranya di atas dinding-dinding besi itu dengan sangat mempesona dan membahana bersama demonstran-demonstran yang lain. Ayo, kita tuntut, ayo. Go Luna, go Luna, go Luna. Aduh. Di balik sedihnya Fajar Sad Boy, ada emak-emak yang tidak peduli semua apapun yang terjadi. Dia mau olahraga hari ini, titik. Apapun yang terjadi, kiamat, demo, minggir. Emak-emak mau olahraga. Emakku ini bos, sehat. Sehat yang utama. Ya, Mbak ya? Kalau urusan kuntilanak di malam hari itu udah biasa. Tapi kalau kuntilanak ikut demo, waduh. Urusannya gawat ini, bos. Demonstrasi dan tuntutannya udah sampai ke alam sana. Kuntilanak pun turun tangan. Luar biasa kalau udah kayak gini. Dari kuntilanak kita akan bergeser ke teman-teman kita yang sangat oportunis dalam mencari rezeki di kala demonstrasi. Siapa lagi yang tak bukan? Demonstrasi dan pengumpul besi. Luar biasa, Bang. Ngomong-ngomong itu halal nggak ya? Udahlah, bawa aja, Bang. Nggak ada yang punya. Kita asmara. Pemirsa, demikian segmen politik dalam dan luar angkasa dan di luar rulur. Segmen berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Barbara Batubara. Silakan. Terima kasih Perahu Reformasi. Pemirsa, bersama saya Barbara Batubara akan menyampaikan segmen olahraga dalam beberapa waktu ke depan. Pemirsa, di balik semua penjarahan yang dilakukan beberapa orang di rumah anggota DPR ini, Barbara Batubara juga menyampaikan pesan bahwasanya penjarahan seperti ini tidak dibenarkan. Namun, itu beberapa kata netizen. Namun, Barbara Batubara mengingatkan untuk saling bersatu, jangan terprovokasi satu sama lain demi menegakkan demokrasi dan kita fokus ke dalam tujuan utama kita menuntut tuntutan untuk rakyat diutamakan dan wakil rakyat menjadi wakil rakyat seutuhnya dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi kita kepada pemerintah. Demikian bersama saya Barbara Batubara dan segmen selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Betty Botita Asmara. Silakan Betty.
Terima kasih Barbara Batubara. Pemirsa, dalam segmen terakhir, segmen ketiga ini bersama saya Betty Butita Asmara dalam segmen Dunia Dalam Derita. Dalam segmen Dunia Dalam Derita kali ini, Betty Butita Asmara masih akan menyangkut tentang demonstrasi dan penjarahan yang ada di Jakarta beberapa waktu lalu. Namun, kita akan melihat dari sisi berbeda, tapi yaitu dari sisi uang, dan uang. Berikut beberapa uang yang kemudian kalau dikonvers dengan harga barangnya akan menjadi miliaran dan jutaan rupiah dari jumlah barang yang dijarah oleh orang-orang tersebut. Salah satunya adalah tas ini. Prediksi dengan harga 25 juta sampai 35 juta. Gimana? Udah mulai berdebar-debar hatinya? Belum seberapa ya daripada tas Hermes, LV, Chanel, dan banyak lagi tas-tas lainnya yang dibawa oleh massa pada saat itu. Selain itu ada tas Fendi. Tas Fendi juga ada di kisaran 25 sampai 35 juta. Lumayan, udah mulai panas nih. Dari perkara tas kita pindah ke perkara yang lain. Perkara boneka. Boneka Labubu yang kemudian ditaksir dengan harga sekitar 5-9 juta sempat terekam kamera saat warga berada di lokasi dan membawa boneka Labubu tersebut. Kira-kira abang ini mau gantung di tas, apa mau dipeluk ya boneka Labubunya? Atau lumayan kalau dijual juga ya. Dari boneka Labubu kita pindah ke Iron Man. Mainan yang satu ini sungguh luar biasa harganya dengan sangat fantastis. Tapi sayangnya warga beberapa mengeluarkan Iron Man dari rumah tersebut dalam keadaan tidak utuh. Kepala terpisah, kaki terpisah, badan terpisah. Terus nanti gimana dong? Tinggal dikiloin aja gimana nanti jadinya. Harusnya keluarnya utuh biar bisa dijual rame-rame. Tidak dibenarkan. Dari tas mewah, jam tangan mewah, sepatu, baju, dan lain-lain, rasanya tidak afdol kalau kita tidak melihat dan mendengarkan laporan langsung dari lokasi saat ini. Rekan saya, Bubu Batubara, juga udah ada di lokasi yang akan melaporkannya di sana. Halo, udah. Bubu. Halo, ya, gimana Bubu? Udah. Baik, halo Betty. Selamat bertugas, silakan Ya, laporannya. baik, terima kasih saudari Betty Butita Asmara di studio. Pemirsa, bersama saya di lokasi. Saat ini kami berada di Sudirman, lokasi di mana kejadian ini tidak terjadi. Kejadiannya terjadi di 5-8 km dari titik ini. Namun pemirsa, bau-bau dan auranya sampai ke Sudirman ini. Pemirsa, dapat kami laporkan juga saat ini sudah tidak terjadi apa-apa lagi di sana. Yang tertinggal hanya bangkai dan belulang dan tulang belulang dari rumahnya aja karena isinya udah diambil oleh orang-orang. Namun kami sempat mewawancarai beberapa ibu-ibu yang kebetulan belum rezeki dalam proses penjarahan ini dikarenakan dia nggak mendapat apa-apa. Kalaupun mendapat apa-apa, tapi kayaknya secara nilai juga belum. Berikut laporan kami bersama ibu tersebut. Ya gitu. Gue juga bingung sama suami gue. Masa ya dia datang, bukannya bawa tuh barang jarahan kayak orang-orang loh. Bawaan jarahannya bagus, TV kayak kulkas, kayak sofa. Ya dia bawa barang jarahannya apa cuma foto doang buat apa? Makanya gue datang pas kesini ya. Pas kesini juga udah gak ada apa-apa tuh. Ya udah, gue yang main lagi. Tapi apa nih bang? TV ini ya? Ada duitnya kagak? Sebenarnya saya tuh nggak ngambil apa-apa bang, cuman kayak ikut-ikut aja, kayak rame gitu sambil bikin video TikTok lumayan. Jadi kayak menurut aku sih ya kayak kurang bagus. Jadi aku ngeliat-liat aja tuh orang pergi ngambil, ada TV, ada kulkas, ada tas, ada mainan apa, kono banyak banget yang lihat. Aku sih nggak iri ya, cuma ngeliat aja, kasihan nih para. Kasihan lo orang kerja berbulan-bulan, bertahun-tahun buat dapat kayak gitu. Kalian pada ngambil, tapi lama-lama gak seneng ya. Pengen juga sih dapat tas itu tadi, tapi pikir-pikir harus takut pulang nggak boleh, bukan hak kita, ya nggak sih? Ya udah nih, aku mau masak dulu, lupa pakai kompor. Demikian laporan kami dari lokasi Betty Butita Asmara. Kini kembali ke studio, silakan.
Pemirsa, dengan berakhirnya laporan dari lokasi, maka berakhir pula berita KDM News hari ini. Terima kasih sudah menemani kami dalam 3 dan 40 menit ke belakang tadi. Bersama saya, Betty Botita Asmara. Saya Perahu Reformasi. Bersama saya, Barbara Batubara. Mengucapkan selamat jumpa dan sampai jumpa lagi di lain waktu dalam berita yang lebih hot, mempesona, membahana dari netizen untuk netizen. Dadah!